Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan memberikan jawaban dari soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen Bu Sinta Wahyuni, SPD MPD. Di mana tugas ujian akhir semester ini kita disuruh membuat presentasi atau dalam presentasi kemudian dibuat dalam bentuk video, di mana topiknya kita pilih salah satu dari soal yang sudah ditentukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik building networking. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibrahim Damin dari Sistem Informasi. Kita masuk ke topik pembahasan. Nah, ini yang akan saya bahas di uh, materi ini. Oke, apa itu building networking? Ya, di video ini kita akan membahas building networking, yaitu kegiatan membangun hubungan dengan orang lain baik secara personal maupun profesional. Networking penting untuk dilakukan karena dapat memberikan banyak manfaat. Jadi, ini sangat penting, harus dimiliki oleh seseorang membangun networking ketika misalnya ingin kita membangun sebuah bisnis atau hubungan bisnis. Nah, itu nggak mungkin kita nggak punya networking, harus punya networking untuk mencapai tujuan atau memberikan dampak kepada bisnis kita seperti itu. Nah, manfaat building ada 5 yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, memperluas pengetahuan dan wawasan, mendapatkan informasi dan peluang baru, mendapatkan dukungan dan bantuan, menjalin kerjasama, mencapai tujuan. Apa sih itu memperluas pengetahuan dan wawasan? Maksudnya bagaimana ya? Yaitu dengan cara kita akan memberi kesempatan untuk belajar dari mereka, kita dapat berbagi informasi dan pengetahuan satu sama lain, sehingga kita dapat memperluas wawasan kita tentang berbagai hal. Misalnya seperti kita punya kenalan atau orang yang mengerti dunia programming, kita belajar sama dia, kenalan sama dia, kita bisa menambah wawasan atau mencari ilmu sama mereka seperti itu. Kemudian mendapatkan informasi dan peluang baru, yaitu untuk membantu kita mendapatkan informasi dan peluang baru ketika bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Kita dapat mendapatkan informasi tentang berbagai bidang yang mungkin kita tidak tahu sebelumnya. Bisa juga mendapatkan seperti pekerjaan atau bekerja sama dengan dia, seperti itu. Atau ketika kita lagi mencari informasi mengenai suatu rumah atau pekerjaan yang sedang kita cari, seperti itu. Misalnya tiba-tiba kita ketemu seorang yang tidak kita tahunya kita ngobrol, ada informasi yang bisa kita dapatkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, mendapatkan dukungan dan bantuan. Ketika kita memiliki jaringan yang luas, kita akan memiliki orang-orang yang dapat mendukung dan membantu kita dalam berbagai hal. Kita dapat meminta bantuan mereka untuk memberikan informasi, solusi, atau bahkan hanya untuk mendengarkan kita. Nah, jadi kita juga bisa di sini diberikan dukungan dan seperti bantuan juga. Misalnya kita ketika ada permasalahan, nah, mereka bisa bantu kita ketika ada uh, permasalahan atau kita mendukung mereka seperti itu. Kemudian nomor 4, menjalin kerjasama. Menjalin kerjasama dapat membantu kita untuk menjalin kerjasama dengan orang lain. Ketika memiliki jaringan yang luas, kita akan memiliki akses ke berbagai sumber daya yang dapat membantu kita untuk mencapai tujuan. Seperti misalnya kita pengen misalnya mendapatkan tujuan mencapai suatu bisnis yang dimana kita harus menjalin kerjasama dengan pihak lain. Nah, artinya kita mencari jaringan atau orang-orang yang bisa membantu kita atau menjalin kerjasama seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mencapai tujuan. Nah, networking dapat membantu kita untuk mencapai tujuan kita ketika kita memiliki jaringan yang luas. Kita akan memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan informasi, dukungan, dan bantuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan kita. Jadi tujuan kita itu untuk mencari networking ini yaitu kita bisa mendapatkan bantuan semisalnya, mendapatkan informasi dari mereka, atau memberikan dukungan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih tips building networking? Nah, tips networking adalah ada 4 yang saya akan jelaskan di sini. Jadilah diri sendiri, bersikap positif dan bersikap terbuka, berikan manfaat. Jadilah diri sendiri, bersikaplah positif. Artinya memberikan dampak positif kepada orang-orang yang kita ketemui. Kemudian bersikap terbuka, terbuka kepada orang-orang yang kita ketemui. Kemudian berikan manfaat. Apa manfaat dari jaringan atau networking yang kita bangun seperti itu.
misalnya memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang-orang yang kita kenal, atau memberikan dukungan seperti itu. Oke, bagian terakhir, kesimpulan. Networking adalah kegiatan yang paling penting yang dilakukan karena dapat memberikan banyak manfaat bagi kita, baik secara personal maupun profesional. Dengan mengikuti tips yang tadi yang sudah dijelaskan, semoga dapat membangun networking yang efektif dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.